Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru, salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Setelah memahami topik 2 tentang kurikulum merdeka, saya akan melakukan aksi nyata. Pada kesempatan ini, aksi nyata yang saya pilih adalah menyebarkan pemahaman tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelum kita masuk pada inti aksi nyata ini, kita perlu tahu, apa sih sebenarnya kurikulum itu? Kurikulum adalah titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum merupakan jantungnya pendidikan. Jika kurikulumnya tidak sesuai, maka proses penyaluran juga tidak akan berjalan dengan baik dan akan berakibat fatal. Kurikulum bersifat dinamis, yaitu dapat terus dikembangkan atau diadaptasikan sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik sekarang dan yang akan datang. Kurikulum juga dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin canggih. Terdapat 4 komponen dalam kurikulum. Yang pertama adalah tujuan, kedua adalah konten, ketiga metode, dan keempat adalah evaluasi. Kemudian fungsi dari kurikulum adalah sebagai pedoman baik bagi pendidik maupun peserta didik untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Lalu, mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kurikulum juga sebagai upaya menyiapkan generasi cerdas di masa yang akan datang. Pada saat ini, pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Pembelajaran akan membosankan bagi peserta didik apabila dilakukan secara konvensional. Maka dari itu, kurikulum perlu dirubah sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan kurikulum dapat melibatkan pihak sekolah, warga masyarakat, dan juga wali peserta didik. Dalam menyusun kurikulum harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan peserta didik sebagai rujukan utama. Kemudian, mengapa kita perlu adaptasi dengan kurikulum? Kurikulum dirancang oleh pemerintah pusat. Namun, peserta didik memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda, sesuai dengan kondisi lingkungan di mana peserta didik tinggal. Sehingga dengan hal itu, satuan pendidikan harus melakukan adaptasi kurikulum dalam melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Dari penjabaran yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya adalah kurikulum harus dirubah sesuai dengan karakteristik peserta didik, lingkungan, dan perkembangan zaman. Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat, sehingga banyak sumber atau metode yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Dengan adanya kurikulum merdeka yang berpusat kepada peserta didik, harapannya pendidikan akan terwujud sesuai dengan tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Demikian aksi nyata yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.